Hai dear, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona bakal cerita tentang tragedi berdarah Ninja Banyuwangi yang menjadi kisah mengerikan. Pembantaian dukun yang sampai saat ini masih menyisakan misteri dan konspirasi. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998 telah menggoreskan luka yang dalam bagi sejarah bangsa Indonesia. Saat itu negara sedang mengalami masa perubahan setelah kejatuhan rezim Orde Baru dan pergantian kekuasaan. Namun, perubahan ini juga diiringi oleh tragedi yang mengerikan, yaitu pembantaian terhadap ratusan orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada periode Februari hingga September 1998, kasus pembantaian dukun santet terus terjadi, menciptakan ketakutan dan kepanikan di masyarakat khususnya di Banyuwangi dan sekitarnya. Walaupun peristiwa pertama pada bulan Februari itu dianggap sebagai hal yang biasa, tidak ada yang menduga bahwa itu hanyalah permulaan dari tragedi panjang yang akan menghantui Banyuwangi. Tragedi pembantaian ini tidak hanya mengakibatkan kehilangan nyawa yang tak tergantikan, tetapi juga merusak citra kota Banyuwangi itu sendiri. Masyarakat di luar Banyuwangi mulai mengkaitkan kota ini tuh dengan praktek santet, menciptakan persepsi negatif yang tidak adil terhadap seluruh masyarakatnya. Kenapa? Karena kota Banyuwangi yang sebelumnya dikenal sebagai tempat yang damai, indah gitu ya, tiba-tiba menjadi terkenal dengan julukan kota santet. Di samping itu juga, keluarga korban yang harus menghadapi kematian tragis orang-orang terdekat mereka ini enggan melanjutkan kasus ini karena untuk menghindari stigma dan menjaga martabat keluarga mereka agar tidak dianggap sebagai penerus ilmu santet. Namun setelah puluhan tahun berlalu, kejadian ini tuh masih menyimpan banyak misteri. Motif sebenarnya di balik pembantaian ini, pelaku yang terlibat, dan dalang di baliknya masih menjadi pertanyaan yang besar yang tentunya belum terjawab sampai saat ini. Dan masyarakat Banyuwangi serta keluarga korban masih menantikan keadilan serta kejelasan mengenai tragedi yang menimpa mereka ini gitu ya. Tragedi pembantaian dukun santet Banyuwangi pada tahun 1998 telah mencatatkan dirinya sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan di Indonesia. Dan korbannya ini tuh banyak banget, bukan hanya satu ataupun dua orang yang mungkin namanya cukup dikenal gitu ya, jadi kasusnya viral, tapi ini tuh besar sekali, banyak sekali yang terlibat. Bahkan mungkin Nona sendiri sebenarnya nggak begitu tahu gitu ya tentang kejadian ini, berbeda seperti kasusnya Munir atau yang lain ya, Marsina atau siapapun. Nona tuh benar-benar baru tahu kejadian ini. Mungkin waktu itu juga Nona masih kecil banget ya ketika kejadian ini ada. Dan media sosial tidak seperti sekarang. Tapi Nona baru tahu kejadian ini ketika Nona berkunjung ke Banyuwangi. Dan tour guide di sana tuh menceritakan adanya kejadian ini gitu. Dan kenapa kota Banyuwangi itu dikenal sebagai kota santet. Gitu. Nah balik lagi. Meskipun nggak ada sih kejadian mirip yang seserem ini gitu ya setelah tragedi di Banyuwangi ini terjadi, tetapi luka yang dihasilkan dari peristiwa ini itu nggak pernah hilang, terutama bagi orang-orang yang tentunya kehilangan orang-orang yang mereka cintai gitu. Karena mereka yang menjadi yatim piatu, janda atau sebatang kara tetap membawa beban penderitaan yang kenangannya itu kelam banget dan pastinya nggak akan terlupakan. Lalu bagaimana sih kejadian tragedi Ninja Banyuwangi ini bisa terjadi? Sebelumnya, Nona mau minta maaf dulu. Jadi apabila ada nama kelompok, tokoh, atau tempat yang terkait dengan kisah ini, semua yang Nona ceritakan saat ini itu didapatkan dari riset yang Nona temukan pada artikel-artikel yang membahas tentang tragedi Banyuwangi. Yang tentunya kamu juga bisa searching sendiri di Google ya, kalau mungkin mau cari tahu lebih lengkap gitu.
Tapi sama sekali Nona tuh nggak bermaksud untuk menyudutkan atau menjatuhkan pihak yang terkait. Oke, kita lanjut. Jadi pada awalnya kejadian pembantaian di Banyuwangi tahun 1998 ini dimulai dari usaha NU atau Nahdlatul Ulama Banyuwangi untuk mencatat nama-nama dukun atau orang-orang yang memiliki kekuatan magis. Jadi itu NU ini adalah salah satu kelompok kaum muslimin gitu ya, kaum Islam gitu. Jadi mohon maaf kalau Nona salah, kalian bisa komen gitu ya untuk lebih jelasnya, mungkin kalian lebih ngerti. Nah, untuk itu, mereka ini nih, NU ini ingin menghilangkan praktek-praktek semacam ini di tengah-tengah masyarakat gitu ya, praktek-praktek perdukunan di masyarakat, karena tentunya sendiri praktek perdukunan ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Jadi mereka ingin menghilangkanlah praktek-praktek seperti ini. Tetapi yang terjadi justru pendataan dukun-dukun yang melakukan praktik santet ini menjadi pemicu tragedi yang menimpa warga Banyuwangi. Nah, pada tanggal 6 Februari 1998, seorang anggota NU yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Banyuwangi bernama Purnomo Sidik, dia ini mengirimkan pesan radio kepada pemerintah setempat, seperti camat dan kepala desa. Jadi pesannya ini apa sih? Jadi pesannya ini adalah untuk mencatat nama-nama orang yang diduga sebagai dukun santet. Jadi kepala desa atau lurah atau camat di sini ya, mereka akan mendata masyarakatnya atau warganya yang diduga sebagai dukun santet tersebut. Nah, maksud pendataan ini sebenarnya untuk melindungi mereka dari kekerasan gitu ya. Karena kan takut ya kalau misalnya mungkin mereka percaya dengan santet orang-orang ini gitu ya, atau warga, lalu mereka minta ya santet atau apa, tapi itu nggak berhasil. Nah, pasti dong dukun-dukun ini tuh akan jadi bulan-bulanan masyarakat gitu ya. Namun sayangnya pesan radio tersebut bocor dan jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya malah menimbulkan kericuhan. Kericuhannya ini seperti apa gitu. Data-data yang bocor ini malah memberikan informasi kepada kelompok yang tak dikenal untuk melakukan penyerbuan, kekerasan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi. Jadi dari niatnya yang untuk melindungi mereka dari kekerasan, ini malah berbalik gitu ya. Jadi kurang lebihnya di sini tuh sebenarnya ada miskomunikasi. Sasaran utama dalam pembantaian ini adalah orang-orang yang dituduh melakukan praktik ilmu hitam atau santet. Sebenarnya masyarakat Banyuwangi sudah mengenal adanya dukun santet dari dulu. Nah, kita balik lagi ya sedikit tentang sejarah masyarakat Banyuwangi itu sendiri. Jadi contohnya di Banyuwangi ini ada masyarakat berasal dari suku Osing yang juga merupakan suku asli Banyuwangi. Nah, orang-orang suku Osing ini mereka tuh percaya pada dukun untuk pengobatan, pembalasan dendam, dan masalah keturunan. Nah, mereka ini disebutkan juga, jadi mereka tuh ada percaya ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Kalau ilmu putih itu dilakukan untuk hal-hal kebaikan, seperti pengobatan gitu ya, untuk kesembuhan. Nah, kalau misalnya ilmu hitam ini ya semacam santet itu yang untuk mengguna-guna, untuk balas dendam, seperti itu. Nah, sebenarnya juga nggak aneh gitu kalau zaman dulu sebelum pengetahuan atau teknologi semaju sekarang ini, mungkin ya masyarakat itu percaya pada hal-hal gaib yang bisa menjadi jawaban atas ketidaktahuan akan hal-hal yang sebenarnya ilmiah gitu, bisa dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah. Ketika pesan radio dari Purnomo Sidik ini akhirnya benar-benar resmi dikeluarkan, sudah terjadi beberapa kasus pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi. Jumlah korbannya pun terus bertambah, dan pada bulan September 1998 ini mencapai puluhan orang. Meskipun pada bulan tersebut Bupati Purnomo Sidik mengeluarkan pesan radio yang menegaskan untuk pendataan, tujuannya ini adalah untuk melindungi gitu ya, melindungi orang-orang dengan kekuatan magis agar berhenti melakukan praktik perdukunan. Jadi mereka dilindungi oleh negara, sebenarnya seperti itu ya. Namun sayangnya setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet ini malah semakin meluas. Jadi dikatakan dalam satu hari ini dilaporkan bahwa ada 2-9 orang yang dibunuh dengan cara yang kejam di Banyuwangi.
Tragedi ini terjadi dalam situasi ketika Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi dan politik yang ditandai oleh kerusuhan sosial yang merajalela serta kejatuhan Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Jadi kita tahu ya, pada tahun itu kan semua kerusuhan, penjarahan terjadi. Saat itu sih Nona cukup masih kecil banget ya, jadi nggak begitu ngerti ada apa sih yang terjadi, kenapa ini ada huru-hara. Cuman yang pasti kalau orang tua pasti karena mungkin masih kecil juga, tapi kondisi itu benar-benar nggak kondusif gitu ya. Jadi orang tua Nona pun pasti kayak nggak boleh main jauh-jauh gitu kan, mainnya depan rumah aja dan pasti selalu diawasi. Bahkan selain kerusuhan, ada kebakaran di mana-mana, penjarahan, orang-orang hilang, dan pokoknya chaos banget ya keadaan negara kita pada saat itu. Tapi Nona nggak pernah tahu saat itu ya, ada kejadian tuh yang separah ini di suatu tempat namanya Banyuwangi. Flashback dikit, pada saat Nona kecil di tahun itu Nona ingat banget gitu. Kalau kita Agustusan, pasti kan serunya anak kecil itu ada lomba-lomba, kayak mungkin kalau anak kecil lomba kelereng, lomba masukin benang ke jarum, atau ya lomba bakyak atau apapun gitu yang jadi keramaian untuk merayakan 17 Agustusan dan happy gitu ya sama teman-teman nanti dapat hadiah. Saat itu tuh orang tua sangat susah gitu, mereka nggak punya uang. Sampai Nona ingat banget untuk kita tuh mengadakan lomba sendiri. Tentunya nggak ada hadiahnya, tapi kita seru-seruan aja kan. Aduh, kok sepi banget 17-an ini gitu. Jadi sampai lomba minum susu, susunya dari mana? Bawa dari rumah masing-masing. Terus kelereng ya udah bawa kelereng masing-masing, nggak ada hadiahnya sama sekali. Ya udah, kita ya hidup dalam keprihatinan, tapi namanya anak kecil pasti punya sejuta cara untuk tetap bahagia ya. Oke, cukup intermezzonya. Kita balik lagi ke kisah ini. Nah, pada awalnya sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam dengan yang niatnya ini jahat, atau lebih sederhananya itu ya disebut sebagai dukun santet oleh masyarakat. Namun seiringnya berjalannya waktu, jumlah orang yang nggak bersalah yang menjadi korban itu terus bertambah, dan sasaran pembunuhan juga meluas tidak hanya pada orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet, tetapi juga melibatkan guru agama, orang dengan masalah kejiwaan, dan bahkan warga sipil biasa. Gimana sih ceritanya? Dan jalan peristiwanya ini yang terjadi itu seperti apa? Pada mulanya, ada kabar yang beredar di masyarakat mengenai kehadiran sekelompok orang mirip ninja yang menargetkan pembunuhan terhadap penduduk setempat. Namun, tanpa diduga sebelumnya, yang menjadi sasaran pembunuhan adalah dukun santet atau mereka yang dicurigai memiliki kekuatan magis. Para pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga sipil atau individu asing yang disebut sebagai ninja. Masyarakat memberikan julukan ini karena mereka ini memakai pakaian serba hitam dan bercadar, serta dipercaya memiliki kemampuan mistis yang membuat mereka ini bisa muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Selain itu juga, mereka ini juga dikatakan mampu merayap di dinding dan melompat di antara pohon kelapa. Jadi mungkin mirip banget sama ninja-ninja yang kita tahu dari film-film Jepang ya. Saat kejadian ini terjadi, seringkali tuh lampu tiba-tiba mati. Dan saat itulah para ninja masuk untuk melakukan aksinya. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa para ninja ini menggunakan handy talkie atau HT saat mereka beraksi. Jadi mereka terkoordinir dan sudah rapih gitu ya. Mereka udah canggih juga pakai HT, walaupun saat itu belum ada handphone ya. Mereka ini cenderung beroperasi pada malam hari, dan dalam hitungan menit korban yang menjadi target akan ditemukan tewas dengan tubuh bersimbah darah dan berbagai luka. Ada yang terpotong-potong, patah tulang, atau bahkan terbakar. Ada yang bilang jumlah korban tewas dalam pembunuhan ini mencapai 309 orang. Banyak juga yang mengatakan rumah targetnya ini akan ditandai beberapa hari sebelumnya dengan tanda merah berbentuk huruf X. Dan apabila rumah itu sudah ditandai, mau bagaimanapun caranya berlindung ataupun bersembunyi, orang yang dijadikan target ini pasti akan tewas setelah disatroni oleh para ninja ini. Ada seorang tokoh di Banyuwangi yang kita sebut aja namanya Pak Ridwan ya. Nah, dia ini di sini mengakui kebenaran cerita ini. Oleh karena itu, masyarakat terutama di Desa Sarang, desa di Banyuwangi ini, menjadi ketakutan saat malam hari tiba. Karena biasanya saat itu tuh ninja muncul, semua orang berlarian mencari perlindungan. Begitu ya katanya Pak Ridwan.
Nah, Pak Ridwan ini juga menceritakan pengalaman pribadinya sebagai salah satu korban. Dia tuh menceritakan bagaimana suatu malam tiba-tiba ia mendengarkan suara langkah orang di atap rumahnya. Tapi saat diperiksa ini nggak ada siapa-siapa. Dan kemudian suara itu muncul lagi dari atas pohon kelapa. Jadi pindah loncat gitu. Dan ini benar-benar menakutkan. Di sini ada dua versi yang beredar mengenai para ninja ini. Pertama, ada yang mengatakan bahwa para ninja ini hanyalah orang yang berpakaian hitam dan membawa senjata. Jadi orang-orang di sini dianggap orang biasa aja ya. Tapi mereka bawa senjata dan tertutup gitu. Tapi ada pula versi kedua yang mengisahkan bahwa para ninja ini yang mereka lihat itu sangat mirip dengan ninja yang kita tahu adanya di Jepang, bukan orang Jepang ya. Tapi mereka ini digambarkan mampu bergerak dengan sangat lincah, melompat dari satu sisi ke sisi lain yang gak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan tentunya hanya mereka yang terlatih dengan baik dan bertindak secara sistematis. Tadi kan yang diceritakan Pak Ridwan ya, sekarang diceritakan juga oleh Pak Faisoli Harun. Jadi Pak Faisoli Harun ini adalah seorang tokoh masyarakat Banyuwangi yang pada saat itu menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Jadi dia ini menceritakan bahwa sejak munculnya kabar tentang ninja, banyak warga yang memilih untuk tidur di luar rumah. Tempat tidur dan kasurnya pun dipindahkan dari kamar ke teras rumah. Jadi semua orang tidurnya di luar rumah gitu ya. Kenapa? Karena mereka tuh berjaga-jaga gini. Jadi si warga-warga ini memilih untuk berjaga di mulut jalan menuju kampung. Jadi di depan-depan gang itu mereka berjaga bersama-sama. Nah, di depan beberapa rumah, makanan dan minuman juga disediakan sebagai persediaan bagi warga yang berjaga. Jadi kayak siskamling gitu. Nah, konsumsi ini disiapkan oleh warga yang lebih mampu gitu. Pada saat itu, masyarakat ini hidup dalam ketakutan setiap harinya. Mayoritas orang tidur di luar rumah dan takut masuk ke dalam rumah. Karena kalau di dalam rumah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin kalau apa-apa terjadi. Gitu ya, kalau versi ceritanya dari Pak Faisoli ini. Nah, yang parah, sekarang ninja ini mulai salah serang dengan menargetkan kalangan kiai dan guru ngaji. Setelah kejadian itu, Bupati Banyuwangi, Pak Purnomo Sigit ini, mengirim pesan radio kepada aparat pemerintah untuk melakukan pendataan dan pengamanan terhadap beberapa tokoh, terutama kiai dan guru ngaji. Karena tidak menutup kemungkinan ya, seorang kiai dan guru ngaji itu mungkin dipercaya juga memiliki seperti kekuatan magis gitu ya, dipercaya sebagai orang pintar, tetapi dengan cara-cara yang baik, tapi mereka ini tetap dianggap orang pintar gitu. Nah, tetapi yang terjadi ini malah sebaliknya. Pembunuhan justru menyasar lagi ke tokoh-tokoh yang sebelumnya telah didata. Karena hal ini, Pak Purnomo Sigit ini mendapat banyak protes dari masyarakat. Jadi kayak dia public enemy gitu loh. Jadi ya mungkin maksudnya dia baik, tapi karena yang dia lakukan ada oknum-oknum tertentu yang memutarbalikkan fakta dan menjadikan ini sebuah kisah yang tragis. Bahkan banyak orang atau beberapa kelompok orang yang meminta bupati ini tuh untuk mundur dari jabatannya. Mereka ini berpendapat bahwa pesan radio yang dikeluarkan oleh Pak Bupati ini justru menjadi petunjuk bagi para ninja untuk menyerang dan menargetkan orang-orang ini gitu untuk dilakukan pembunuhan. Pembunuhan terhadap santri, kiai, dan guru agama ini diduga memiliki motif politik. Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya pada saat itu, Maijen TNI Joko Subroto menyatakan bahwa pembunuhan yang terjadi antara Januari hingga Juli 1998 ini kemungkinan dilatar belakangi oleh kebencian terhadap dukun santet. Jadi kan mungkin ya orang-orang yang kena santet oleh dukun-dukun ini tuh nggak terima gitu. Nah, namun ia juga tidak menampik bahwa pembunuhan yang terjadi secara meluas di Banyuwangi antara Agustus hingga September tahun 1998 telah mendapatkan unsur-unsur lain yang terlibat dari cerita ini. Jadi ya makin lama makin nggak jelas nih motifnya apa. Situasi politik nasional yang nggak stabil pada saat itu menjadi salah satu faktor teror yang dialami oleh masyarakat Banyuwangi. Pada waktu itu, aksi demonstrasi mulai muncul dengan tujuan untuk mendesak Presiden Soeharto mundur setelah terpilih kembali sebagai presiden dalam sidang umum MPR pada Maret 1998.
Banyuwangi yang terkenal sebagai wilayah didominasi oleh Nahdlatul Ulama atau NU ini diduga sengaja dipilih sebagai target kekerasan dengan motif politik, karena juga melibatkan kalangan santri. Nah, peristiwa pembunuhan dukun santet ini yang ada di Banyuwangi ini sering disebut juga sebagai Operasi Naga Hijau. Bagaimana sih dengan upaya penyelesaian kasus ini? Lagi-lagi keadaan semakin mencekam karena korban yang terus berjatuhan tanpa bisa dikendalikan. Terus ada lagi. Dan ada kekhawatiran bahwa banyak kiai yang akan menjadi korban. Oleh karena itu, beberapa pesantren ini mengumpulkan kekuatan. Mereka ini melatih para santri dengan ilmu kanuragan atau ilmu bela diri dan juga memberikan mereka bambu kuning yang telah diberkati. Jadi bambu kuningnya sudah didoain gitu ya. Tujuannya adalah agar mereka ini siap menghadapi ninja yang akan datang sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan tentunya. Selain melibatkan perlawanan fisik, para santri juga diajarkan untuk melawan secara batin dengan mengamalkan bacaan doa setelah sholat maghrib dan subuh. Upaya para santri ini kemudian diikuti oleh masyarakat. Mereka ini beramai-ramai mencari bambu kuning dan membawanya kepada kiai yang dianggap alim gitu, yang baik untuk diberkati, didoain. Balik lagi ke cerita Pak Ridwan yang tadi dia tuh bilang, jadi saat itu banyak banget tetangganya, dia itu yang ikut. Jadi tetangga saya ini banyak banget yang ikut untuk cari bambu kuning, untuk minta didoain ke kiai. Nah, saya juga tuh waktu itu pernah diajak, tapi saya menolak. Ya, saya rada takut gitu ya, saya nggak tahu mana yang harus saya percaya. Jadi ya, saya pasrah aja gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut Pak Ridwan, selama perlawanan itu beberapa ninja ini berhasil ditangkap oleh warga. Ninja-ninja yang ditangkap ini kemudian dipukuli, bahkan diseret dengan mobil dan juga dibakar. Pak Ridwan juga mengungkapkan bahwa selama fenomena ninja berlangsung di Banyuwangi, tiba-tiba juga muncul banyak orang gila yang berkeliaran di jalan. Nah ini yang tadi Nona sempat ceritain di awal, ada orang-orang gila yang menjadi korban. Kenapa? Karena bahkan banyak dari mereka yang juga ditangkap oleh warga dan dianiaya hingga tewas. Jadi orang-orang gila ini dianiaya sampai tewas. Karena masyarakat ini menganggap orang gila tersebut sebagai ninja yang sedang menyamar. Jadi serem banget ya. Nggak ada gitu yang percaya satu sama lain. Semua bawaannya curiga. Jangan-jangan orang gila adalah ninja yang menyamar. Jangan-jangan kiai ini adalah mereka juga punya kekuatan magis yang bisa jadi mereka tuh dukun santet juga. Jangan-jangan orang itu yang jadi ninja, jangan-jangan semuanya orang hidup dalam kecurigaan dan ketakutan. Dan mereka ini semuanya pengen bantai satu sama lain. Tapi tidak lama setelah itu, fenomena ninja di Banyuwangi ini akhirnya mereda dan menghilang begitu saja. Ketika fenomena ini mereda, anehnya tuh fenomena orang gila itu juga ikut menghilang dengan sendirinya. Jadi ya kayak makin kuat gitu, ninjanya hilang, orang gilanya hilang, orang gila yang dikira ninja jadi hilang gitu. Nah, pada tanggal 7 Oktober 1998, Kepolisian Jawa Timur ini mengumumkan hasil investigasi terkait jumlah pembunuhan ya, korban pembunuhan dukun santet di Banyuwangi. Ini menurut datanya polisi, ada 85 korban tewas, 3 orang luka berat dan 7 orang luka ringan. Polisi juga melaporkan telah mengevakuasi 227 orang yang diduga sebagai dukun santet. Sementara itu, pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mencatat ada 115 korban dari peristiwa pembunuhan dukun santet tersebut. Jadi memang pastinya korban ini ada berapa banyak itu memang simpang siur, nggak ada yang benar-benar jelas gitu. Nah, bagaimanakah penyelidikan atas tragedi ini? NU juga membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki jumlah korban dari tragedi berdarah ini. Hasilnya, NU ini melaporkan adanya serangkaian pembunuhan dengan motif dukun santet yang dimulai di Banyuwangi dan meluas ke 10 kabupaten lainnya. Jadi ternyata tidak hanya di Banyuwangi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh NU, terdapat 163 korban tewas di 5 daerah tapal kuda Jawa Timur, yaitu pastinya ada Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan Probolinggo. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya juga melakukan investigasi.
Dan mereka ini menemukan data bahwa ada 157 korban tewas serta 10 orang luka berat dalam tragedi pembunuhan dukun santet di Banyuwangi. Selain itu juga, rumah-rumah para korban juga dirusak oleh kelompok orang tak dikenal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim penyelidik NU ini, terkait pembantaian dukun santet, mereka ini menyimpulkan bahwa pelaku adalah orang-orang yang terlatih. Pembunuhan ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Dalam sebuah jurnal berjudul HAM dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru atau Konstruksi Pelanggaran HAM pada Kasus Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 yang ditulis oleh Juang dan kawan-kawan. Disebutkan bahwa Camat Purwoharjo Banyuwangi pada saat itu yakin ada keterlibatan aparat kepolisian. Jadi ini adalah beberapa konspirasinya ya. Tetapi tuduhan tersebut langsung tentunya dibantah oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur saat itu, yang menegaskan bahwa tidak ada motif politik di balik pembunuhan massal ini. Menurut kepolisian pada saat itu, peristiwa ini dianggap sebagai kasus kriminal biasa. Ada beberapa versi cerita yang mengemukakan bahwa para ninja yang terlibat dalam pembantaian tersebut adalah individu yang memiliki keahlian khusus yang bekerja secara terorganisir. Polisi berhasil menangkap 80 orang yang diduga terlibat sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, dan eksekutor dalam kejadian pembantaian Banyuwangi pada tahun 1998 ini. Meskipun begitu, dalang utama yang bertanggung jawab atas tragedi pembantaian dukun santet Banyuwangi ini tidak pernah berhasil ditangkap. PBNU melalui tim pencari fakta berusaha keras untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait kasus ini dengan meminta keterangan dari para keluarga korban. Namun upaya tersebut menghadapi kendala. Kenapa? Karena keluarga korban ini nggak mau memberikan keterangan dan hanya meminta agar nama baik keluarga mereka dipulihkan. Mereka ini nggak pengen dianggap sebagai dukun santet gitu. Jadi mencemarkan nama baik mereka. Karena ya berarti kan yang dibunuh itu dianggap dukun santet gitu. Dan keluarganya nanti akan terus terkait turun-temurun. Hasil dari penyelidikan Komnas HAM juga mengungkapkan bahwa serangkaian pembunuhan yang terjadi di beberapa kota di Jawa Timur memiliki pola yang serupa. Jadi benar ya tadi yang tidak hanya terjadi di Banyuwangi. Dari temuan tersebut, Komnas HAM ini akhirnya menyimpulkan bahwa teror pembunuhan yang menelan korban lebih dari 300 orang tersebut merupakan pelanggaran HAM yang berat. Dalam kesimpulan laporannya Komnas HAM ini, pola tindakan tersebut dimulai dengan munculnya isu etnis Tionghoa. Kemudian diikuti oleh radiogram dari Bupati Banyuwangi yang tadi sudah kita ceritakan ya. Serta adanya isu tentang TNI yang masuk ke desa. Terlibatnya sekelompok orang dalam teror pembantaian dengan pola serupa seperti mematikan listrik, menggunakan tali dalam pelaksanaan aksinya, dan diduga ada pihak yang mendalangi mereka serta mendanai mereka ini. Salah satu unsur lainnya adalah kehadiran orang-orang asing. Ditemukan bahwa beberapa orang yang terlibat tidak berasal dari wilayah kejadian. Hal ini terlihat dari bahasa yang digunakan. Selain itu, terdapat tanda berupa silang. Ini yang tadi Nona ceritain, tanda silang ini dan tanda panah yang ditempatkan di rumah-rumah yang menjadi sasaran serangan. Jadi rumah-rumahnya target ini, para korban ini. Terakhir, mengenai pola eskalasinya, di mana terdapat peningkatan jumlah dalam kejadian kekerasan tersebut. Pada tahun 2018, Komnas HAM ini telah menyerahkan hasil penyelidikan ini kepada Kejaksaan Agung agar dapat ditindaklanjuti. Namun hingga saat ini belum ada langkah tindak lanjut yang diambil dan bagaimana dampak terhadap kota dan masyarakat Banyuwangi akibat tragedi ini. Hingga saat ini, kisah kelam tragedi Ninja Banyuwangi masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Identitas dalang yang bertanggung jawab atas pembantaian dukun santet, kiai, dan guru ngaji tersebut tetap tidak diketahui. Dampaknya, tragedi ini meninggalkan trauma dan stigma bagi keluarga korban, terutama karena banyak dari mereka yang masih hidup hingga saat ini. Anak cucunya yang melihat kejadian itu mungkin depan mata mereka menyaksikan keluarganya sendiri dibunuh dan dijadikan
ya dibilang dukun santet gitu. Dan beberapa keluarga korban ini masih merasa takut dan trauma hingga sekarang. Dan mereka juga merasa bahwa pemerintah ini belum memberikan perhatian yang cukup terhadap tragedi ini. Oke, sekian kisah kali ini. Yang kisahnya cukup berat, panjang, dan tentunya bikin sakit kepala ya. Serta ya, kita masih terus mendukung untuk mencari keadilan untuk kasus ini. Banyak banget misteri dan konspirasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tragedi memilukan ini. Jadi gimana deh menurut kamu kisah kali ini? Apa kamu pernah mengalami kejadian mencekam ini? Atau mungkin kamu salah satu warga di Banyuwangi dan sekitarnya yang mungkin paham betul yang terjadi pada saat itu? Please banget kamu bisa komen pendapatmu atau mau berbagi kisah juga, atau bahkan kamu mau kasih ide tentang kisah-kisah yang menarik untuk Nona ceritakan, boleh banget langsung aja komen atau kamu bisa email ke nonagaunmalam@gmail.com. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk dengerin kisah-kisah terbaru dari Nona. Bye! La la la